Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-6 ini, kita akan belajar berkaitan dengan sistem pengendalian internal atau disingkat SPI. Apa itu sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, kemudian mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Kemudian, apa itu tujuan sistem pengendalian internal? Yaitu menjaga kekayaan organisasi, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, kemudian mendorong efisiensi, kemudian mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, di sini ada definisi dari sistem pengendalian internal lanjutan. Ini menurut tujuannya adalah SPI dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control dan pengendalian internal administratif atau internal administrative control. Nah, apa yang disebut dengan pengendalian intern akuntansi? Merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian, pengendalian intern administratif adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Oke, kemudian tujuan pokoknya apa? Nah, tujuan pokok dari sistem pengendalian internal itu yang pertama adalah pastinya menjaga kekayaan organisasi, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, kemudian mendorong efisiensi, dan satu lagi adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, di sini tujuan pokok SPI itu yang menjaga dan mengecek ketelitian itu masuk ke dalam tujuan pengendalian internal akuntansi. Kemudian yang mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen itu masuk ke dalam tujuan pengendalian internal administratif. Ini bukan akuntansi ya, tapi ini adalah administratif. Oke, kemudian selanjutnya adalah unsur SPI. Nah, di sini unsur-unsur dari SPI itu adalah yang pertama adalah struktur organisasi ya, yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kemudian sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Kemudian praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi unit organisasi. Dan selanjutnya adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian struktur organisasi merupakan rangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Nah, pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi, penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sesuatu kegiatan, misalnya pembelian. Kemudian fungsi penyimpanan, fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu transaksi. Nah, ini seperti contoh yang ada di diagram alir sistem pembelian. Ini masing-masing bagian itu mempunyai fungsinya masing-masing. Di sini di bagian pembelian itu ada bagian gudang, kemudian bagian pembelian itu sendiri, ada bagian penerimaan, bagian hutang, dan bagian kartu persediaan. Nah, masing-masing bagian ini mempunyai fungsi dan wewenangnya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya cara-cara yang umumnya ditempuh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat. Itu yang pertama adalah penggunaan formulir bernomor urut yang tercetak yang pemakainya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Jadi semacam registrasi ya, nomor registrasi. Kemudian pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Kemudian setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan orang atau unit organisasi lain. Kemudian perputaran jabatan atau job rotation. Kemudian keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. Kemudian untuk menjamin praktik sehat dalam melaksanakan transaksi pembelian, misalnya sistem pembelian disusun berdasarkan dasar sebagai berikut, yaitu transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi yang bekerja secara independen. Contohnya tadi yang seperti yang ada di flowchart tadi, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Sedangkan formulir-formulir yaitu surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, bukti kas keluar yang dirancang bernomor urut tercetak. Kemudian secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku besar pembantu persediaan yang diselenggarkan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang atau yang disebut dengan stock of name. Kemudian di antara 4 unsur pokok pengendalian internal, unsur mutu karyawan merupakan sistem pengendalian internal yang paling penting. Untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh, yaitu pertama, seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh perusahaan. Kemudian pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Oke, selanjutnya adalah lingkungan pengendalian. Nah, di sini lingkungan pengendalian ini adalah merupakan unsur-unsur dari pengendalian internal yang merupakan yang disebut dengan KOSO ya. Nah,
Lingkungan pengendalian itu terdiri dari, pertama adalah filosofi dan gaya operasi, kemudian berfungsinya dewan komisaris, kemudian metode pengendalian manajemen, dan kesadaran pengendalian. Nah, kemudian apa itu filosofi dan gaya operasi? Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar atau basic belief yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Kemudian berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan. Dewan komisaris adalah wakil pemegangan saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen atau direksi. Kemudian selanjutnya metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian kesadaran pengendalian adalah kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan internal atau akuntan publik. Selanjutnya, pendekatan apa saja? Pendekatan untuk merancang suatu pengendalian internal. Nah, di sini secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi adalah bertitik tolak pada 1. Menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Nah, di sini rincian tujuan akuntansinya adalah sebagai berikut, yaitu menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian, pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi, pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Nah, ini merupakan pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Ada 2 perbandingan antara sistem manual dan sistem pengendalian internal akuntansi dalam sistem komputer. Nah, ini perbedaannya. Pertama, yang manual itu pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya cek silang dan spesialisasi klerikal. Kemudian kalau yang sistem computerized, karena ketelitian dan kecepatan pengelolaan data dengan komputer, lebih sedikit diperlukan cek silang dalam pengelolaan data, terutama menyangkut perhitungan dalam pengolahan data akuntansi. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Kemudian manual sistem menitik beratkan pada pengendalian di tangan manusia, sedangkan sistem komputer menitik beratkan pada pengendalian melalui program komputer. Nah, ini langkah-langkah penyusunan dari pengendalian internal ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini nanti kalau misalkan nggak kelihatan bisa dilihat di buku Mulyadi ya. Di sini ada secara garis besar gitu ya. Ini ada tujuan pokok, tujuan umum, tujuan khusus. Nah, ini sistem pengendalian internalnya. Ada tujuan pokok menjaga aset perusahaan, mengecek ketelitian. Kemudian itu dikembangkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian setelah itu, selanjutnya adalah ini ada unsur-unsur SPI-nya.
dalam sistem pembelian. Ya, ini contohnya adalah sistem pembelian. Di sini ada organisasi, ada sistem wewenang, praktek yang sehat. Kemudian unsur pokok sistem pengendalian internal yaitu struktur organisasi, sistem wewenang, praktek yang sehat, dan karyawan yang bermutu. Itu ya. Oke, selanjutnya nah ini gambar unsur struktur pengendalian internal dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Yang pertama ada SPI di sini. Kemudian ada pengendalian internal akuntansi dan administratif. Kemudian di akuntansi itu ada pengendalian aplikasi, kemudian pengendalian umum. Di pengendalian aplikasi itu ada ketelitian kelengkapan, dan di pengendalian umum itu ada organisasi, kemudian prosedur pengembangan program, prosedur pengembangan sistem, pengawasan terhadap fasilitas, dan pengolahan data. Nah, ini pengendalian internal akuntansi. Tadi ada pengendalian umum ya, yaitu unsur pengendalian umum meliputi organisasi, prosedur, standar untuk perubahan program, pengendalian sistem, operasi, fasilitas pengolahan data. Ini organisasi ya, itu dalam mengelola sistem pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Kemudian dalam sisi komputer, program komputer dapat dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus menerbitkan surat order pembelian yang dapat dikirim ke pemasok. Kemudian pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, prosedur pengujian program, prosedur pengubahan program, dan dokumentasi. Kemudian pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses terhadap ruang komputer hanya terbatas bagi karyawan saja. Pengendalian terhadap penggunaan arsip disimpan dalam perpustakaan, pembuatan instruksi, prosedur dan penyimpanan, penjagaan keamanan, pembuatan prosedur dan instruksi, catatan, dan prosedur pembuatan arsip cadangan atau backup. Kemudian pengendalian aplikasi, kalau tadi yang umum, sekarang yang aplikasi. Nah, ini mempunyai tujuan menjamin bahwa semua transaksi telah diotorisasi, telah diproses sekali saja secara lengkap. Kemudian menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi dapat terus berfungsi. Nah, kemudian pengendalian aplikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan detektif. Nah, ini yang preventif, ada otorisasi data sumber, konversi, penyiapan data sekunder, turnaround dokumen, formulir bernomor urut cetak, validasi masukan, pemutahiran arsip, pengendalian terhadap pengelolaan data. Dan yang detektif, ini ada contohnya: data transmission, kontrol register, kontrol total, dokumentasi dan testing, penggunaan label, dan output check. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan dari sistem pengendalian internal. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya Anda nanti bisa baca di buku Mulyadi. Buku Mulyadi ini ya, berjudul Sistem Akuntansi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.